Nah, putar aja deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya, baik yang ada di kelas offline maupun yang hadir di Zoom. Jadi ini ada 3 kelas pokoknya terpisah, kelas Binong, kelas Citra Raya, dan kelas Cipondoh. Jadi ini mahasiswa magister kita yang hadir di kelas ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Endra, pada saat ini kita membahas tentang terkait dengan mata kuliah Entrepreneurship dan Digital Government, di mana minggu lalu sudah disosialisasikan dan juga sudah disimulasikan oleh Pak Andri yang membantu kita membuat platform digital Ibu Pandu ya. Nah, dalam konteks ini mahasiswa magister ilmu pemerintah mendapat tugas bagaimana menggunakan platform ini sebagai alat edukasi atau mencerahkan bagi masyarakat setempat, khususnya terhadap literasi digital ya. Jadi kita berharap mahasiswa-mahasiswa yang sudah kita bentuk dalam bentuk kelompok belajar sebanyak 3 orang per kelompok, mereka nanti akan menginisiasi berdirinya inkubator 3 desa. Inkubator 3 desa itu adalah sebagai alat picu dan media komunikasi dan edukasi kesadaran literasi bagi masyarakat setempat. Tentu saja ini karena bagian dari proses perkuliahan, kita berharap mahasiswa yang sudah membuat kelompok-kelompok belajar tadi, karena sebagai sebuah kajian akademis, kita ingin proses berdirinya lembaga inkubator 3 desa itu melalui proses yang kita sebut dengan survei potensi desa. Gitu. Artinya dari survei potensi desa itulah kita buat proposal pembangunan atau pendirian lembaga inkubator bisnis 3 desa. Nah, kebetulan Pak Endra yang kebetulan pada saat ini kita hadirkan, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, beliau adalah putra Banten asli yang tinggal di Rajak ya. Beliau punya usaha bidang majalah digital. Artinya sebagai simbol bahwa industri kreatif itu melekat pada setiap diri manusia ya. Karena esensi dari ekonomi kreatif itulah knowledge based economy. Jadi setiap kita itu berpotensi untuk menjadikan apa yang kita miliki sebagai sebuah potensi yang memiliki economic value. Jadi memiliki nilai ekonomi. Nah, Pak Endra adalah contoh real yang bisa kita saksikan bersama, yang nanti beliau akan memaparkan bagaimana beliau membangun majalah sejak awal ya, sampai sekarang rutin setiap tahun pasti hadiri pameran-pameran internasional ya, khususnya pameran yang terkait dengan industri percetakan dan penerbitan ya. Nah, juga Pak Endra juga yang sudah menginisiasi mendorong ada 12 wilayah di Kota Tangerang, ada sekitar 3 di Kabupaten Tangerang yang kita inisiasi bersama-sama bersama mahasiswa untuk mendirikan inkubator bisnis tingkat desa. Nanti bisa kita diskusi banyak dengan beliau bagaimana inkubator ini bisa berjalan secara mandiri tanpa berharap fully hope dari negara. Jadi tanpa dibantu negara pun sudah berjalan. Artinya dengan potensi Kabupaten Tangerang yang memiliki gerai Gemilang yang sedang kita lihat, yang tempatnya cukup bagus dan indah di pinggir jalan, namun tidak begitu terberdayakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan konsep rumah desain, rumah kreatif, dan rumah kemasan yang ada di tingkat desa ini, yang bisa diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa magister ilmu pemerintah yang kebetulan orang-orang Pemda semuanya, bisa menjadi sebuah inspirasi hanya dengan modal
minim bisa memulai sebuah usaha rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan. Nah, Pak Endra bisa mensupport itu semuanya, terutama dalam konteks pengadaan perangkat hard file yang tidak butuh mahal, karena beliau bisa memiliki akses langsung ke vendor, itu baik itu di Korea, Cina maupun di Jerman dan Jepang. Nah, itu kepada Pak Endra kami mohon pencerahannya, karena bagaimanapun juga Universitas Pramita Indonesia sedang membranding sebagai kampus kreatif bangun desa dunia, di mana salah satunya kita membangun generasi percaya diri melalui Gerakan Nasional Pemuda Penggerak Pembangun Desa. Jadi GNPD, untuk itu tematik diskusi webinar kali ini adalah GNPD dalam perspektif peran rumah kreatif, rumah desain, dan rumah kemasan. Itu kepada Pak Endra kami persilakan yang hormat untuk memberikan konsep pemikirannya, untuk nanti kita diskusikan lebih lanjut setelah beliau zooming. Kita akan diskusi, tanya jawab, dan berlanjut untuk diskusi bagaimana implementasi ke depan dalam itu membuat proposal inkubator bisnis di desa. Sekian Pak Endra, silakan Pak Endra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Iya, maaf ini saya masih di luar kota. Saat ini saya sedang berada di Kota Bandung. Lagi ada acara pameran Indonesia Apparel Production Expo. Acara ini rutin diselenggarakan setiap tahun di bulan November. Perkenalkan, nama saya Suendra Marzuki. Biasa sehari-hari saya bekerja di majalah Primpact Indonesia. Kemudian di perusahaan saya punya namanya Creative Media Network yang bergerak di bidang industri kreatif. Kemudian saya perkenalkan juga bahwa saya berteman dengan Pak Rektor itu di Muhammadiyah. Kebetulan waktu sejak COVID-19 kemarin, saya sempat mengajar di fakultas di program studi industri kreatif untuk advertising. Kemudian kita bergabung di Aptima, afiliasi penerbit perguruan tinggi Muhammadiyah Asia Indonesia. Dan hari ini kita akan sama-sama diskusi bagaimana mengembangkan desa. Saya tertarik banget mengembangkan desa. Kita berkolaborasi dengan desa, membangun desa dengan kapasitas yang kita miliki dari kampus atau sebagai entrepreneur. Saya coba menyiasatinya dari segi printerpreneur. Kenapa printerpreneur? Karena memang basic saya ada di industri cetak kreatif, khususnya industri printing, packaging. Supaya nanti diskusi kita bisa berjalan lebih lanjut, saya coba ceritakan latar belakang atau sejarah bagaimana saya coba berkecimpung di industri printing packaging atau industri kreatif ini. Saya alumni S1 di Fakultas Fisip Universitas Lampung, Unila, kalau pernah dengar di Lampung ya, Unila. Kemudian S2 saya di Muhammadiyah Jakarta UMJ di Komunikasi Bisnis. Lalu sehari-hari saya bekerja di Majalah Primpact Indonesia. Kebetulan saya salah satu ownernya, dan juga di perusahaan Creative Media Network, CMN, namanya CMN Publishing, yang bergerak di bidang penerbitan. Nah, ini yang saat ini terus bergelut sejak tahun 2007. Jadi majalah ini perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007. Nah, kita bekerja sama dengan institusi-institusi, baik itu asosiasi, komunitas bisnis, maupun asosiasi yang di internasional. Ada namanya Global Packaging Media Alliance, ada namanya WPO, World Packaging Organization, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah untuk mengembangkan upgrade informasi bisnis printing packaging atau industri kreatif yang ada di Indonesia, Asia maupun di dunia. Berbicara tentang konsep bagaimana kita membangun desa dengan konsep rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan. Konsep ini sudah pernah kita sampaikan, sudah kita share ke berbagai institusi, khususnya yang ada di
Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten, dan sebagainya. Jadi emang masih di wilayah eh, Provinsi Banten dan Jakarta. Kita sempat dirikan eh, rumah desain, rumah kemasan, rumah kreatif itu di Kota Tangerang bersama dengan UMT, Museum Mode Tangerang, yang pada saat itu COVID kita coba usahakan tetap eksis, namun hingga hari ini tidak berjalan dengan baik. Konsep rumah kreatif, rumah desain, rumah kreatif yang kami usulkan saat ini masih ada di eksis di Kabupaten Tangerang, khususnya di Pasar Kemis ya, Pasar Kemis, dan membina beberapa desa. Beberapa tahun lalu kita juga membentuk satu yayasan namanya Yayasan Banten Kreatif Mandiri. Banten Kreatif Mandiri ini terdiri dari berbagai unsur, kita sebut pentahelik ya. Ada dari media, ada dari komunitas, ada dari institusi pemerintahan, ada dari akademisi, dan ya kurang lebih seperti itu semua masuk. Praktisinya ada, komunitas bisnisnya ada, medianya ada, pemerintahannya ada, supplier juga ada. Jadi udah lengkap di dalam yayasan ini. Nah, inilah yang akan kita Yayasan Banten Kreatif Mandiri ini akan memajukan industri kreatif di Provinsi Banten. Dan ini selaras dengan apa yang coba kita kembangkan untuk di desa. Sebelum ini pun kita pernah berkolaborasi dengan Rumah Dunia dulu yang ada di Kota Serang. Rumah Dunia itu adalah satu rumah atau tempat wadah yang didirikan oleh Mas Golagong. Beliau adalah penulis dan penerbit buku untuk remaja yang mulai peduli kepada industri kreatif, khususnya pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Serang, di daerah wisata ya, daerah wisata bermarkas di Ciloang, Serang, Kota Serang. Nah, itu pada saat itu kita mendirikan namanya Perpustakaan Desa. Nah, Perpustakaan Desa ini yang cukup berhasil bekerja sama dengan hotel-hotel atau pengusaha-pengusaha terdekat yang ada di sekitar Anyer, dan sebagainya. Itu berdiri bekerja sama dengan kepala-kepala desa. Kalau nggak salah saat ini masih ada, masih ada. Nah, pada kesempatan hari ini, eh, sehubungan dengan berkembangnya industri, teknologi, dan tren, kita akan coba masuki industri kreatif. Kita coba masuki tren yang berkembang di industri kreatif. Nah, industri kreatif yang kita maksud dalam hal ini adalah industri printing, packaging, desain, dan sebagainya, yang lebih pada mengarah pada kemasan. Kemasan yang sedang tren, yang ada budgetnya, yang ada dukungannya dari berbagai pihak, termasuk dari sektor-sektor pemerintahan. Kalau nggak salah ada beberapa kementerian yang support untuk UMKM, pengembangan industri cetak, industri kreatif, khususnya desain kemasan. Konsep ini juga pernah kita sampaikan kepada Wakil Menteri Wamen Pak Teten Mas Duki. Kita sempat presentasi di SMESCO UMKM di Jakarta tentang ini, dan mereka welcome. Mereka sampaikan bahwa Banten ini belum ada kolaborasinya, belum tempat di Jakarta. Padahal mereka uh, sudah siapkan tempat. Halo, masih monitor ya? Mereka sudah siapkan tempat, sudah siapkan space untuk 3 kategori utama, yaitu fashion, craft, and kreatif media. Jadi ada di namanya di Smesco Jakarta Selatan, itu ada space yang disupport oleh pemerintah pusat dalam arti Kementerian Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, itu sudah menyiapkan tempat dan program untuk masyarakat, dan itu free, tetapi memang mesti ada seleksi, ya seleksi. Nah, ini kita sudah coba dekatkan dan mereka tertarik. Nah, 3 konsep yang kita sampaikan tadi adalah rumah kreatif, rumah desain, dan rumah kemasan. Ini ada hubungannya, nanti kita sempat presentasi dengan Kementerian Desa, Kemendes pada saat itu ya, dan juga ada asosiasi desa ya, yang ketuanya adalah salah satu mitra kita di Kabupaten Tangerang. Nah, dalam konsep yang nanti kita sampaikan, ada bahan presentasi Pak ya, kita coba share.
Hmm, Udah jadi host. ada materinya, Pak. Saya belum pakai laptopnya, ada internetnya kurang bagus ini. Jadi saya Yang pakai saya kirim, handphone. Bisa ya? Bisa pakai Bapak materinya yang PPT? yang saya kirim bisa. Ya, ya, yang PPT. Saya pakai handphone agak sulit makanya. Tapi kan sewa tetap juga ya kan. Oke. Nah, Saya coba dulu bisa nggak ya? all in now PowerPoint. Benar. Udah jadi host, Pak. Ini aja kali ya. Atau bisa dari mana, Pak? Dari laptop mana? terus beberapa waktu lagi itu maksudnya terus lebih orang kalau bisa orang menjadi ya mah orang jasa orang itu kan kalau bisa kalian kayak gitu berarti karena yang kecil orang ini untuk bisa melihat oke. Ini boleh nih, Pak. Saya jadi host. Oke. Terus istilah kita ulang agenda ke materinya mau dari dari generasi ke generasi misalnya anggapan yang di satu dulu sampai di opa kan Oke, baik. Udah terlihat, Pak. Jelas ya. Nah, ini konsep ini ada suara motor ya. dulu mulai materi pertama atau materi kedua istirahat kalau soma itu mulai dari start dari sampai di Seperti opa kan gitu. Nggak mau. Nah maksud ulang Kalau yang lain jangan itu. coba waktu tentukan kurang kan Sumendra. bulan. Oke, udah bisa ya. Nah, Udah. cuma kan ya lalu udah ada kan. Udah tampil, udah tampil. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini ada suara bocor. Masih kedengaran. Suara Pak Mujahidin kayaknya itu, Pak. Bisa di-mute nggak? Oke, Pak Yudin. Ya, udah. Oke, udah saya ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Ini adalah konsep sekilas saja, mungkin slide-nya cukup panjang, tapi memang kita fokus nanti ke 3 slide aja, itu rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan. Nah, ini diinisiasi oleh Lembaga Kajian Pusat Inovasi Inkubator Bisnis dan Usaha atau PKB IBU, Inkubator Bisnis Usaha yang sudah kita gagas atau kita kerjakan sejak COVID-19 lalu. Next, Pak. Next, Pak. Ada? Oke. Atau mungkin di slide itu aja, Pak, karena mungkin waktunya terbatas, kita banyak diskusi aja ya. Mulai di slide rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan gitu. Ya kali ya. Mungkin beberapa materi Iya. yang sudah disampaikan ini sudah disampaikan pada minggu lalu ya sama Pak Adri dan kawan. Jadi kita mulai konsep bisnis ibu, inkubator bisnis usaha. Nah, konsep ini kita coba kolaborasi, kita kumpulkan dari berbagai konsep. Yang di Bandung itu namanya ada Bandung Creative Hub, ada di Jakarta Creative Hub. Nah, kita bagaimana memajukan atau mengkolaborasikan konsep-konsep itu menjadi satu konsep namanya ibu inkubator bisnis usaha. Nah, ini disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang ada di daerah masing-masing. Nah, kalau kita coba masuk ke daerah Provinsi Banten, kita coba memang sebelumnya melihat dulu potensi yang ada di daerah. Kita sesuaikan. Mungkin berbeda dengan yang ada di kota Jakarta dan Bandung gitu. Nah, bagaimana sini sempat waktu rapat di Provinsi Banten dengan Persekda disampaikan apa saja kebutuhan yang ada di provinsi dan apa yang bisa dikolaborasikan. Nah, ini konsep bisnis yang kita sampaikan saat itu adalah konsep bisnis untuk
kita sebut IBU ya, inkubator bisnis usaha, ada 3 fokus yang kita sampaikan, yaitu rumah desain house, kemudian rumah kreatif house, dan rumah kemasan. Dan rumah kemasan ini sudah berdiri sudah diadopsi atau sudah dilakukan di Kabupaten Tangerang. Nah, ini rumah kemasan ini sudah berdiri di Kabupaten Tangerang. Dulu kita pertemukan dengan pemasok mesin, dengan komunitas bisnis, dengan pemangku kepentingan, dan sebagainya. Termasuk ada di Kabupaten Tangerang itu ada namanya IKRA, Industri Kreatif, yang di bawah binaan Kabupaten Tangerang, Bupati langsung. Next slide. Oke, ini ada quote menarik. Dalam bisnis, jika Anda tidak bisa lebih baik atau berbeda dengan kompetitor, you're wasting your time. Nah, ini konsep ini. Nah, ini adalah ibu yang sudah kita dirikan pertama kali di Kabupaten Tangerang ya, perbatasan Kabupaten dengan Kota Tangerang. Ini sudah sampai sekarang ini masih berjalan. Kita kolaborasi dengan mahasiswa UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan beberapa mahasiswa di kampus lain seperti Polimedia Kreatif dan sebagainya. Dan ini mereka hasil dari kolaborasi kita, mereka mengembangkan 12 desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Next, Pak. Nah, ini studio rumah desain. Kenapa kita namakan ini sebagai rumah desain desain house? Rumah desain dan desain house ini cukup populer baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, konsep rumah desain ini diadopsi dari berbagai konsep yang ada yang populer atau berkembang di paduan dari konsep advertising ya, karena pada saat itu saya mengajar tentang advertising, jadi memang materi ini disesuaikan. Dan ini juga masih available atau masih cocok dengan. Nah, di mana yang membedakan antara rumah desain, rumah kreatif, dan rumah kemasan itu adalah rumah desain itu fokus kepada persiapan atau desain. Kalau di dunia grafika atau dunia printing itu ada namanya persiapan. Jadi emang ini biasa untuk dikerjakan oleh kelas 11, 12, 13 lah gitu ya, ada materinya. Kalau ada anak SMK dengan SMK Grafika itu ada materinya tentang desain gitu. Nah, di dalam rumah desain ini kita akan mencoba untuk menyiapkan, membuat, mengeksekusi desain-desain apa yang dibutuhkan oleh klien, oleh masyarakat, khususnya di desa. Nah, karena kita bicara tentang pengembangan desa, jadi kita lebih fokus pada membantu mengembangkan desain kebutuhan apa saja yang ada di desa. Nanti keluarannya adalah kita bekerja sama dengan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nanti menyangkut nanti bicara tentang struktur organisasi atau struktur kepemilikan nantinya. Nah, rumah desain ini lebih fokus tadi kepada desain. Nah, apapun desain yang dibutuhkan disesuaikan dengan keinginan atau hasil asesmen yang telah dilakukan. Semuanya kita persiapkan di dalam rumah desain. Kalau memang bicara tentang desain kemasan makanan, maka akan disesuaikan dengan nomenklatur atau tupoksi atau spek yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah. Misalnya harus ada nama, label, label gizi dan sebagainya. Itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di desa. Nah, kemudian kita masuk kepada rumah kreatif. Nah, rumah kreatif ini adalah aplikasi dari rumah desain. Nah, rumah desain inilah setelah tadi konsep desain sudah dibuat sampai dengan pada mock up, sampel, dan harga dieksekusi di rumah kreatif. Rumah kreatif ini itu mengeksekusi menjalankan apa saja yang berhubungan dengan 15 subsektor industri kreatif, 16 ya sekarang ya, 16 subsektor industri kreatif yang berkembang. Nah, karena kita fokus pada industri printing packaging, fokuskan kepada industri cetak. Jadi kita di game segala macam mungkin kita tidak ke sana. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Nah, kebutuhan yang paling mudah
cepat dan murah itu adalah kebutuhan untuk industri cetak dan kemasan yang sedang tren. Nah, tadi di awal sudah kita sempat sampaikan bahwa konsep ini mudah, murah dan cepat. Cepat dieksekusi, mudah aplikasinya, murah investasinya. Nah, nanti di akhir saya coba review berapa investasi mulai dari rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan. Nah, kita sudah sekarang masuk ke rumah kemasan. Rumah kemasan adalah rumah konsep yang cukup besar. Kenapa? Karena rumah kemasan ini kita sebut sebagai rumah produksi untuk UMKM. Kenapa disebut sebagai rumah produksi? Karena dia menampung tadi desain-desain, rumah desain yang ada tadi sudah dieksekusi atau sudah disepakati, sudah keluar mock-up-nya di rumah desain, kemudian sudah diaplikasikan di rumah kreatif, bentuk wujud sampai dengan bagaimana stylingnya, dan di rumah kemasan inilah diaplikasikan produksinya. Jadi di antara dari rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan yang ada bahan-bahan lebih besar, ini adalah di rumah kemasan. Rumah kemasan itu lebih besar, kita sebut sebagai holding. Kalau bicara kapasitas atau struktur, rumah kemasan ini posisinya diharapkan ada di kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, oleh karenanya kenapa waktu kita diskusi dengan provinsi, rumah kemasan itu ternyata ada di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota. Jadi di kota Tangerang ada, di Pandeglang ada, di Serang ada, dan sebagainya. Hampir semua ada. Dan di dalam kementerian pun rumah kemasan ini ada. Kalau di rumah kemasan punya kementerian perindustrian, itu dananya disupport dari negara. Kabarnya itu ada budget sekitar 2,3 miliar sampai dengan 5M untuk belanja peralatan. Dan ini sudah kita konfirmasikan ke beberapa ketika kita bicara dengan unsur pemerintahan di provinsi, mereka sampaikan ada budget untuk di setiap kabupaten kota itu sekitar 1 sampai 1,5 M untuk belanja. Terakhir waktu di Kabupaten Tangerang, kita coba support untuk permesinan sekitar 900 per 1 miliar gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah, ini permasalahannya, apa yang dibelanjakan oleh pemerintah mungkin belum cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau UMKM saat itu. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh UMKM saat itu di masa pandemi misalnya dengan masa saat ini mungkin berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang nggak match. Jadi ketika kita coba meninjau rumah kemasan ada di beberapa daerah, kabupaten provinsi, khususnya di Kabupaten Tangerang saja ya, di rumah Kabupaten Tangerang itu ada rumah permesinan untuk kemasan yang peruntukan sampai saat ini tidak digunakan. Kenapa? Karena ketika melakukan pembelian itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ketika tidak kebutuhan kan menjadi mangkrak tanda kutip. Nah, ini yang perlu diskusi. Inilah diperlukannya konsultan atau ahli. Pada saat itu konsultan ahlinya ada dari IPB, Institut Bandung ya, Pertanian Bandung. Nah, beliau juga mereka berkoordinasi dengan saya tentang mesin-mesin apa yang cocok kita sampaikan, apa kebutuhannya. Karena di industri printing itu banyak sekali, banyak sekali. Saya sebutkan sekilas, jadi industri printing packaging, industri printing itu ada berbagai macam-macam. Ada printing yang based on paper, sheet, dokumen, format, flatbed. Nah, sementara kemasan sendiri berbagai macam juga. Ada yang kemasan dengan bahan kertas, bahan plastik, bahan metal, bahan gelas, dan sebagainya. Sangat luas sekali. Dan tren yang saat ini sekarang adalah kemasan untuk plastik pouch. Kemasan pouch sama packaging on paper, kertas, atau corrugated. Ini yang sedang berkembang. Nah, minggu depan kami dari komunitas bisnis dan pelaku usaha cetak kemasan akan berkunjung ke Malaysia. Mungkin ada beberapa kawan dari institusi juga akan berangkat. Nah, kita akan berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha cetak kemasan yang ada di ASEAN. Jadi ada 9 negara ASEAN yang ada di Malaysia minggu depan. Kita akan berkolaborasi, sharing knowledge, sharing experience, sama sharing project mungkin. Kenapa? Karena sekarang udah free trade ya, FTA ya, cross border tanpa batas. Jadi emang dari seluruh negara ASEAN bisa berdagang ke kita pun bisa
bertransaksi ke mereka, ke seluruh dunia. Kemarin waktu pameran di G-Expo Kemayoran, jadi berbondong-bondong dari negara Cina menyampaikan teknologi terbarunya, bahkan jasa mereka juga melayani jasa cetak dan kemasan yang langsung dikirim dari China. Nah, tren ini juga yang mengganggu pasar e-commerce ya, pasar e-commerce. Nah, di mana pada saat itu pemerintah, Bapak Menteri Teten Mas Duki cukup gerah dengan hadirnya TikTok dengan langsung selling. Mereka sebut dengan harga publik yang harganya itu di luar nalar atau tidak masuk akal gitu. Kenapa? Karena mereka punya strategi tadi mereka sebut sebagai predator price. Nah, itulah entah politik atau ekonomi saya kurang paham masalah seperti itu. Tapi intinya adalah trennya sudah seperti itu, sudah cross border. Penjualan bisa langsung tanpa batas karena memang sudah ada sepakatannya FTA, Free Trade Agreement. Terus kemudian juga kita bisa mengimpor langsung, bisa bertransaksi langsung dengan mereka yang ada di China atau di seluruh negara ASEAN. Nah, ini peluang-peluang ini yang bisa kita ambil, bisa gunakan. Nah, terkait dengan rumah kemasan ini, tadi bicara tentang investasi ya, investasi kita nggak perlu beli atau invest mesin yang semahal itu, tapi cukup dengan mesin kecil dengan ukuran A3 atau flatbed kecil untuk mock-up. Kita bisa kolaborasi dengan komunitas bisnis, asosiasi, dan sebagainya. Contoh kasus adalah saya sebut salah satu universitas yang ada di Jakarta. Mereka bekerja dengan asosiasi namanya PICI, perusahaan karton corrugated Indonesia, di mana PICI selaku asosiasi ada 17/37 perusahaan itu berkolaborasi dengan kampus, kita sebut aja Trisakti ya, dengan Trisakti, di mana mereka membentuk satu kesepakatan namanya packaging center. Di dalam kampus Trisakti ada namanya packaging center. Packaging center inilah yang mewadahi atau yang bersinggungan langsung antara kampus dengan pebisnis. Jadi kampus menciptakan prodi atau silabus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Bisnis pun juga berkolaborasi, misalnya membutuhkan desain untuk produk, misalnya produk kopi Nestle dan sebagainya, itu berkolaborasi dengan kampus, dengan packaging center itu. Mereka berdiskusi dalam satu wadah di packaging center. Nah, berharap juga nanti Pramita ke depan seperti itu, berkolaborasi dengan asosiasi lain, segala macam, Indofood dan sebagainya, mendiskusikan apa kebutuhan mereka, kebutuhan dunia usaha, dan apa kebutuhan kita selaku akademisi, supaya bisa terjadilah kerjasama. Nah, ini yang menarik contoh kasusnya seperti itu. Bicara tentang investasi, saya sampaikan tadi untuk rumah desain cukup mulai dari 10 jutaan mungkin masing-masing di desa bisa mendirikan rumah desain dengan bermodalkan satu konsep. Nah, nanti kita coba siapkan itu, kemudian rumah desain satu set. Nah, nanti kita siapkan SDM-nya, kita siapkan hardware, software, dan hardware. Nah, kemudian meningkat ke rumah kreatif. Rumah kreatif ini lebih besar. Lebih besar kalau rumah desain cukup satu saja, satu set. Kalau rumah kreatif bisa dilengkapi dengan mesin-mesin kecil. Kita mesin desktop dengan ukuran kecil sebagai contoh. Nanti ketika masuk ke ranah produksi, itu ada di rumah kemasan. Nah, rumah kemasan ini yang akan memproduksi produk-produk apa saja yang sudah dieksekusi di rumah desain dan rumah kreatif. Investasinya pun tidak begitu mahal, tadi mulai dari 10 juta. Kalau di rumah kemasan, kalau memang sudah dirasa butuh untuk mencetak, memproduksi desain kemasan dalam jumlah banyak, maka kita perlu investasi gitu. Karena bicara investasi mesin itu juga tidak mudah. Beberapa evaluasi kita rumah kemasan yang ada di hampir seluruh Indonesia itu cukup mangkrak. Kenapa cukup mangkrak? Karena mereka tidak menyiapkan SDM yang tepat. Tidak ada biaya maintenance. Ketika proyek habis pula mesin itu tidak berjalan. Nah, ini yang mesti dievaluasi. Maka dalam waktu dekat kita juga akan bikin conference namanya revitalisasi rumah kemasan di Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi. Selebihnya kita tanya jawab saja tentang apa kebutuhan yang kita
kita siapkan untuk membangun desa dan konsep apa saja yang cocok nanti bisa kita terapkan di desa melalui rumah desain, rumah kreatif, rumah kemasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, John. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Tadi sudah tutup dengan sesi diskusi ya. Kalau memang ada pertanyaan dari Zoom itu atau dari peserta yang offline, tapi setidaknya ini ada saya paparkan juga sedikit ya. Ini challenging, tantangan bagi mahasiswa MIP ya, khusus untuk Tangerang kan. Jadi kalau kita ingin mengklaim kampus kita desa, kampus kreatif bangun desa untuk dunia ya, desa itu bisa menjadi sebagai mitra teaching factory lah ya. Itu yang kita gambarkan, artis memungkinkan di desa itu ada inkubator tadi dengan konsep rumah desain, rumah kemasan, rumah kreatif yang hanya modal 10 juta tadi ya dari Pak Endra kan. Nanti ini bisa didiskusi oleh teman-teman nanti secara offline lah setelah Pak Endra tidak gabung. Jadi ada ternyata untuk Kabupaten Tangerangnya 253 ya desa kan. Jadi kalau hanya 10 juta kecil banget itu. Jadi itu kita diskusi lah. Tinggal bagaimana meyakinkan Pak kepala desanya gitu, dengan desanya. Tidak semuanya pakai untuk fisik. Nah, itu mungkin ini setidaknya 5 kali ya. Saya mengulas di Pendra ya. Ada 5 penguatan yang perlu kita berikan pada masyarakat desa. Terutama yang pertama adalah penguatan SDM pelaku UMKM. Jadi bagaimana kehadiran inkubator tingkat desa tadi bisa memberikan penguatan untuk SDM di tingkat desa. Bagaimana caranya? Melalui peningkatan soft skill, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, kerja tim. Ya. Manajemen waktu, prioritas, dan administrasi usaha. Nah, di platform inkubator basis kita punya banyak layanan jasa digital. Ya. Bisa membuatkan kasir digital, ya. Semuanya ada di situ, pembuatan web, landing page, dan sebagainya. Yang kedua, penguatan produk dan jasa. Nah, kita sudah punya platform digital yang bisa memberikan layanan itu. Karena konteks inkubator lebih pada edukasi. Dia menyadarkan masyarakat tentang kesadaran digitalisasi supaya mereka terjumus pada yang katakanlah banyak pinjol sana ya. Jadi kehadiran inkubator menjadi field untuk mengedukasi masyarakat. Tiga, penguatan pengelolaan bisnis dan kelembagaan. Yang keempat, digitalisasi, dan keempat, penjualan pemasaran. Jadi penting dari kegiatan inkubator membantu menjual. Kayaknya itu menjadi affiliate marketing. Semua. Pendra mungkin sedikit pancing diskusi dari saya nih, kalau ada diskusi silakan. Di teman-teman ya, kita klaster di sini ada UMKM berorientasi pasar nasional atau global, dan ada UMKM pendukung perwisata ya, seperti pasar waru, media sosial ya, online marketplace ya, online dropship, agen distributor, supermarket. Tadi saya mau foto. Langsung saya mau foto, saya mau kasih Bang Budi dari fotonya gitu. Gue malu. Ayo udah ntar saya foto. Silakan. Tadi mau lagi bongkok. Ada pertanyaan silakan. Ini apa nih? Ayo, ada pertanyaan silakan dari peserta. Ada untuk Pak Endra? Nah, bagaimana bentuk peran perguruan tinggi ya? Nah, perguruan tinggi kalau setidaknya kalau untuk karena Bapak udah S2 nggak mungkin ya. Tapi intinya semua ini udah dilakukan ini. Ada 8 kan. Pertukaran pelajar tidak perlu lagi. Udah bukan S1 ya. Magang praktik kerja sudah bekerja. Gitu. Asistensi mengajar di satu pendidikan sudah selesai. Proyek kemanusiaan sambil bekerja juga. Studi proyek independen, nggak perlu lagi. Membangun desa ini. Jadi ganti kuliah kerja nyata tematik untuk mahasiswa MIP atau membangun desa tadi adalah melahirkan inkubator 3 desa tadi. Langkah pertama menjadi affiliate marketers, buat proposal survei peta potensi desa. Jadi sebelum kita dirikan inkubator 3 desa, kita tahu peta potensi desa itu. Itu yang saya inginkan dari kelas ini.
Jadi UTS-nya mungkin yang pertama membuat bisnis Canva tentang desa yang akan dibina, yang kedua membuat proposal rencana pendirian inkubator 3 desa tadi yang sudah kita punya miliki platform. Ada pertanyaan? Ini sekedar wacana untuk diketahui oleh mahasiswa S2 ya. Nggak perlu lagi nih yang 8 ini. Kalau S1 oke nih. Ketiga, karena Bapak Ibu semuanya kerja. Pak Endra masih gabung kan, Pak Endra? Halo? Pak Endra? Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan? Yang di kelas ada pertanyaan? Nah, terus, apa bentuk gambaran struktur organ? Silakan. Jadi, ini sedikit saya jelaskan, Pak Endra. Jadi Ya, bagaimana silakan. kita mendirikan inkubator, setidaknya inkubator yang Bapak Ibu inisiasi 3D1 merupakan lembaga perpanjangan tangan dari LKPI Ibu. Lembaga Kajian Pusat Inovasi Inkubator Bisnis dan Usaha setiap kampus. Jadi target kami sama Pak Endra itu akan melahirkan LKPI Ibu di setiap kampus. Yang sekarang sudah ada di UMT, nanti Pramita segera akan kita resmikan, dan ITB Madalan juga sudah, bahkan Universitas Madalan di Jogja sudah kita juga sampaikan, nanti juga akan kita sampaikan di perguruan tinggi lain. Jadi ini tidak menafikan hanya di perguruan tinggi Muhammadiyah saja, karena Muhammadiyah itu punya 178 perguruan tinggi. Kalau SD, SMP, SMA itu 80, itu Banten saja. Jadi memungkinkan inkubator itu lahir di tingkat ranting desa melalui jejaring organ-organ yang ada di Muhammadiyah. Bahkan kalau teman-temannya aktivis NU bisa panser ya, tingkat desa kan, boleh Ibu Banser Desa Cilongok. Kalau itu didirikan oleh teman-teman, tapi platform bisa digunakan untuk teman-teman, tidak mesti harus jejaring Muhammadiyah, tapi juga yang lain itu. Yang penting pakai namanya Ibu dulu. Kalau dari kampus Ibu Pramita Desa Cisoka. Nah, jadi Desa Cisoka adalah bidang kita. Nah, ini support sistemnya yang sudah kita miliki, Pak Bapak Ibu sekalian. Pramita salah satu support system, Politeknik Negeri Media Kreatif, PT Pandu Citra Kreasi, PT Manajemen Cerdas yang kemarin Pak Andri yang sudah presentasi, ada juga PT Optima Suryamedi, dan Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia. Kebetulan di forum ini saya ketuanya, Pak Endra sebagai sekretaris Forum Pengembang Buku Elektronik Indonesia. Itu kita sedang mendorong bagaimana masyarakat membuat buku tapi versi digital yang mudah meriah gitu. Jadi bagaimana buku itu nanti bisa diakses sampai ke desa kan? Nah, kita sudah menjajaki MOU dengan Perpusnas, karena ternyata Perpusnas punya aset yang begitu hebat, tapi tidak dinikmati orang banyak. Karena ternyata banyak belum sadar juga, jangan masyarakat umum. Perguruan tinggi aja banyak yang belum gabung kan, di Perpusnas ini. Jadi kita ingin nanti forum ini akan MOU sama Perpusnas. Jadi kalau Bapak nanti membuat inkubator 3 desa, platform itu bisa diakses di inkubator yang didirikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau di tingkat desa itu, kalau didirikan oleh teman-teman untuk Ibu MBC, inkubator bisnis Muhammadiyah Business Center ya, ada Ibu UNT, ada Ibu Pramita ya. Jadi nanti pembinanya semua rektor ya, akan kita libatkan nanti. Ini konsep co-working space-nya, jadi Ibu Pandu ya. Nah, ternyata kenapa Pandu yang kita ambil? Jadi kalau bicara desa itu kan Jenderal Sudirman. Bagaimana Jenderal Sudirman itu berjuang perang itu kan dari desa ke desa ya. Gerilya kan. Nah, Jenderal Sudirman juga kalau internasional itu Jenderal Baden Powell kan. Tokoh Kristiani yang taat agama, tapi dia menjajah itu tidak, tapi mencerdaskan. Prof, izin, Prof. Silakan. Saya ingin bertanya. Silakan. Ngantuk saya kalau nggak bertanya. Iya, silakan. Bagus. Itu pancing. Yang menjadi inspirasi Pak Profesor ini terkait konsep yang diluncurkan ini ya. Ini kan pendirinya Pak Profesor sendiri ya. Ya. Mohon penjelasan dan yang menjadi apa namanya
inspirasi bisa berdirinya konsep seperti ini. Terus realisasi untuk khusus kami ya di Pemda ya Kabupaten Tangerang sampai sejauh mana. Dan juga saya ingin bertanya, karena kami emang ngurus desa dan kelurahan di Alhamdulillah. kecamatan itu, Temu jodoh. konsep seperti apa sehingga desa-desa yang tertinggal, ada desa swasembada, ada desa tertinggal. Desa tertinggal itu kalau nggak salah yang saya pernah baca, tingkat partisipasi masyarakat kurang, jalannya rusak dan sebagainya, itu desa tertinggal. Kebetulan masih ada juga di Kabupaten Tangerang ini desa-desa yang seperti itu, Iya. belum tersentuh. Mohon penjelasan Pak Profesor. Baik, karena ini yang tanya inspirasinya gitu ya. Saya kembali ke awal sedikit ya. Saya kembali ke awal dulu hasil presentasinya, karena tadi Pak Hendra hanya mengupas tentang rumah kreatif, rumah kemasan saja. Nah ini inspirasinya ini nih. Jadi karena lebih kepada aspek filosofi ya. Ya. Jadi kebetulan kami ini di Muhammadiyah untuk di pusat itu anggota bidang ekonomi dan bisnis kuartir pusat, dan di jaring wisata Muhammadiyah wakil ketua Litbang BPP JWM, Badan Pengurus Pusat Jaring Wisata Muhammadiyah, dan di wilayah sekarang jadi wakil ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Wisata untuk wilayah Banten. Dan dulu tahun 2003 menjadi anggota Muhammadiyah di Pasar Kemis pendidikan sekolah SD SMP. Jadi sekolah unggul juga lah kan waktu masih awal-awal ya. Dan di Baduy kami sekolah di Baduy, sekolah HW ya 2007. Dan juga di kampung sini, kampung kelahiran, membuat pesantren HW, pesantren Hizbul Waton di Tanah Wakaf. Nah, semangatnya adalah LKPI ini ingin menjadi flagship ya, pelaksana program di mana ingin menjadikan peran perguruan tinggi melakukan pendampingan pelaku bisnis di era transformasi digital marketing. Jadi banyak masyarakat yang awam, yang pelaku UMKM terjebak pada judul online, judi online. Sekarang lagi hangat-hangat di Kemendigi yang lagi hangat-hangat. Kita nggak tahu kan. Jadi yang penting bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah itu makanya kita ingin hadirnya inkubator 3 desa. LKPI lebih para payungnya, lebih pada melakukan kajian, riset. Kita tahu Inggris, Amerika tuh kenapa mereka sekarang berkembang UMKM-nya, malah sekarang tuh menjajah seluruh dunia ya. Coca-Cola Bento-nya, KFC-nya, Thai Noodle-nya. Mereka tuh sudah menyusun roadmap peta jalan pengembangan ekonomi kreatif sejak 70-an. Kita baru sadar 2009, zaman SBY kan, baru sadar itu. Tapi nggak apa-apa, better late than never. Masih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Itulah yang menginspirasi kenapa kami membuat lembaga ini, dan juga pada tahun 2014 kami melakukan riset di Amerika ya, gaul sama pelaku UMKM. Bahkan kami karena terinspirasi dari Baduy minta kepada teman-teman aktivis kepanduan di sana, coba ajak saya ke tempat yang paling miskin di Amerika. Saya ajak ke kampung Emis, mirip Kak Baduy juga. Dia pakai andong juga, pakai beban juga. Tapi apa yang terjadi yang saya salut lah, walaupun mereka tuh dikatakan termiskin, tapi konsep pendidikannya menjadi model oleh negara Amerika. Apa yang kita lihat, ekonominya, kalau Bapak ke mall-mall aja, ada nama Emis Cheese ini. Itu udah kampung Emis yang katanya termiskin itu. Jadi bisa mengekspor, ekonomi hidup. Dan konsep kooperasinya jalan. Kita negara kooperasi nggak jalan. Lebih kepada kapitalis. Nah, itulah yang menjadikan inspirasi kami, karena kami di tahun 2007 dilantik sebagai ketua gerakan kepanduan Waton di Baduy ya. Ketika bangun sekolah dengan tanpa modal apapun, kita mencari kesana kesini bantuan. Alhamdulillah, ini pernah presentasi juga di Kemenpora. Waktu itu Pak Andi lagi jadi ke Menteri. Para pejabat itu salut. Kok bisa ya HW bangun sekolah di Baduy, punya majalah Biskot Kreatif dan rutin terbit
kami itu memberikan dana ke pramuka, jangan majalah punya sekolah. Laporan nggak jadi, lapornya buat kan. Nah, tapi apa yang terjadi karena undang-undang pramuka membatasi kita tidak bisa mendapat akses langsung pendanaan dari negara, ya kita tidak bisa kan, akhirnya swadaya kan. Itulah yang menjadikan inspirasi kami sebut dengan mendidik wirausaha pandu untuk satu desa destinasi sebagai pusat jejaring komunitas kreatif. One village, one product, one scope, one destination. Karena sebetulnya konsep satu kampung, satu produk itu sudah sejak zaman Orba. Tapi tidak dilakukan secara orkestrasi, terintegrasi. Masing-masing lembaga jalan sendiri. Nah, itu yang kita inginkan dengan tagline-nya hidupkan ranting, majukan Perserikatan Indonesia Hebat itu menjadi tagline aksi ini. Karena mau dia kan punya organ sampai ke ranting ya, 3 desa kan. Jadi kita ingin para ranting-ranting itu hidup tidak dengan cara minta sumbangan, tapi menjalankan konsep yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Makanya kami menjadikan ini sebagai sebuah gerakan nasional pemuda penggerak pemuda desa yang juga sudah dipresentasikan di Kemendes yang disebut namanya GNPD ya, Generasi Percaya Diri melalui Gerakan Nasional Pemuda Penggerak Pemuda Desa. Jadi kalau dulu Soekarno minta 10 pemuda aku goncang dunia, kita minta 3 aja. 3 pemuda kuliah kolagen PD gitu. Jadi kuliah dimanapun silakan. Ini sedikit portofolio kami ya, yang pernah jadi dekan. Kami juga sudah mempresentasikan juga ini di Gereja Bilang. Jadi dengan teman-teman dari Swiss German University ya, kita presentasikan. Nah, kita ingin bagaimanapun Gereja Bilang tuh kan ikoniknya kabupaten ya. Aset sehebat itu tuh nggak ada pergerakan, kasihan. Nah, mudah-mudahan dengan Bapak nanti menghadirkan inkubator desa menjadi perpanjangan dari Gereja Bilang, tentu Banten akan atau Tangerang khususnya akan menjadi. Nah, ini apa latar belakangnya? Ini visi misi Ibu Pandu ya, tagline aksi dan makna logo Ibu ya, regulasi janji. Mobil lagi nembokan lembur. Ini siapa lagi? Orang di yang naik itu pakai itu mobil. Baik. Pak Muklis ya? Dipanaskan, isuk-isuk justru. Siapa itu? Panas, itu kan panas kejauh. Isuk. Agung, siapa? Oke, jadi saya sampaikan ini bagaimana Ibu Pandu dalam milestone peningkatan mutu PTMA ya, budaya mutu Ibu Pandu, jati diri Ibu Pandu dalam 9 kriteria perguruan tinggi ya, hidupkan ranting, majukan Perserikatan Indonesia Hebat, dan gambaran strukturasi panduan. Nah, jadi ini semangatnya yang inspirasi. Jadi kalau pernah ke Ciputra University, Bunda Mulia. Jadi kalau Bunda Mulia itu punya prodi retail bisnis. Jadi kalau kita lihat Alfamart, Indomart itu Kak Cendal itu bukan faktor uang, karena itu diinisiasi oleh Pak Sofian Menadi ya, Cina Minang kan, Padang kan pedagang. Jadi bagaimana kita belajar itu? Jadi by riset, mahasiswa itu melakukan riset dulu, baru didirikan. Bukan karena faktor uang jor-joran itu aja. Ada sesuatu yang mereka lakukan. Itulah yang saya inginkan, teman-teman membuat kelompok bertiga, menginisiasi tadinya inkubator 3 desa ya. Hanya modal 100.000 ya, jadi anggota marketer, bukan jutaan. Masa dibayarkan rektor gitu. Jadi ya, nah ini misinya. Jadi misinya adalah ini misinya. Jadi memandu lahirnya wirausaha kompeten, kreatif, profesional mandiri. Misinya memandu lahirnya wirausaha kreatif, profesional mandiri, scouting the burst of creative, professional and self-preneurs, atau scouting the creative runners to be the business community worldwide, ya. Scouting to reach the expectation through the program of healthy, safety, and healthy. Jadi kita masuk pada ranah bina sehat, bina ilmu, bina usaha sajalah. Gitu. Jadi kalau politiknya politik kesehatan, politik keilmuan, dan politik bisnis gitu ya. Nah,
memastikan warga Pandu kompeten dalam berbagai profesinya, menyediakan media komunikasi berjejaring antar sesama secara online dan cetak, mendorong terbentuknya jaring usaha komunitas Pandu sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan se-Indonesia. Dan ada 3, ya, jadi melaksanakan berbagai program kerja yang berkaitan bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Nah ini kejelasan logo ya. Jadi kan tugas ibu itu kan memandu anak menjadi bermimpi ya, scouting to reach your dream. Kan apapun anak kita, kelemahannya kan orang tua itu kan memandu mencapai apa yang dia inginkan. Itu tugas ibu kan dia. Jadi scouting to reach your dream, memandu Anda bermimpi. Penjelasan logonya apa? Kata ibu merupakan refleksi peran dan fungsi ibu dengan segala karakteristik keibuannya. Di dalam logo ibu terdapat logo HW ukuran kecil sebagai pertanda bahwa ibu menjadi bagian kegiatan gerakan Kepandu 10 Waton. Kata biu di bawah logo merupakan bentuk simbol dari usaha yang akan dilahirkan agar mampu mandiri, jadilah Anda. Itu kan gitu. Kan harus menjadikan anak mandiri kan, bukan jadi anak yang cengeng gitu ya. Logo ibu dapat digunakan di tingkat Kuarwil, Kuarda, Kuarcap, dan Kebila dengan melakukan inovasi logo kecil. Prinsip kerja ibu meliputi aspek pendidikan, aspek pelatihan, dan aspek sertifikasi kompetensi dalam ranah kegiatan bina sehat, bina ilmu, dan bina usaha. Nah, apa itu ibu ya? Jadi dulu kami mendirikan Institut Bina Usaha. Jadi kami itu KW Banten itu agak kreatif itu. Sampai jadi bina di Semarang, di Jogja, dipanggil jadi konsultan. Karena itu binasi kita buat. Terus inkubator bisnis usaha, syukur-syukur melalui Bapak Ibu sekian nanti, kita jadikan ibu itu International Business Unite. Kalau Kabupaten Tangerang jadi setiap desa punya, udah jadi model itu. Tapi menjadi kok internasional kan, International Business Unite, bahkan mungkin besarannya ke depan boleh jadi menjadi Indonesia International Business University ya. Ini yang 2 belakang ini belum nih. Tapi kalau tingkat inkubator sudah jalan gitu ya. Jadi kalau dari Kabupaten Tangerang lahir untuk di 6 lurahan atau desa di Kota Tangerang ada 6 juga ya. Di sekitar kampus minimal desa Ubud ya menjadi model kan sekitar kampus itu udah jadi branding. Langsung menjadi ibunya Indonesia International Business University. Terus, kenapa HW? Bukan berarti yang lain tidak boleh menggunakan platform ini ya. Kan bisnis itu nggak nanya agama dia. Ya kan gitu ya. Jadi kebetulan memang pramukanya Muhammadiyah itu memang dilahirkan dulu sudah pernah hadir ya. Cuman dibukukan oleh negara tahun 61 kan. Tahun 2000 berapa nih? Dihidupkan kembali kan. Dihidupkan kembali oleh Muhammadiyah pada tahun 2003. Jadi menjadi ekstrakurikulernya di setiap sekolah Muhammadiyah. Apa janji HW? Setidaknya 3, setia mengerjakan kewajiban dari Allah, undang-undang dan tanah air, menolong siapa saja semampu saya, dan setia menepati undang-undang. Ada 10 janji, ya, 10 undang-undang. Selamanya dapat dipercaya, setia dan teguh hati, ya, siap menolong dan wajib berjasa, cinta perdamaian dan persaudaraan, sopan santun dan perwira, menyayangi semua makhluk, siap melakukan perintah dengan ikhlas, sabar dan berbuka manis, dan hemat dan cermat serta suci dalam pikiran dan perkataan. Dan ini adalah filosofi scout sedunia ini. Jadi kalau kita undang-undang kepanduan itu ya, di dunia itu ternyata yang diakui itu scout. Kalau kita bangga scout ya, panduan. Pemuka versi negara kita, tapi di PBB itu kan scout. Nah, apa yang menginspirasi lagi? Setidaknya ini. Jadi kita tahulah bahwa ada 2 tokoh besar lah di bidang pendidikan ya, Kiai Haji Masih Azhari dan Kiai Haji Badalan kan, dan konsep pendidikannya Kiai Hajar Untara yang sudah kita maklumi lah kepakaran dan keilmu mereka. Nah, saya ingin konsep
Gen PD ini dengan inkubator yang kita lahirkan itu dikawal secara semangat filosofisnya oleh 2 jenderal. Jadi kalau internasional itu Jet Baden Powell, kalau lokalnya mungkin James Sudirman. Kenapa? Saya kebetulan tahun 2014 juga waktu ke Inggris Amerika itu saya bawa sepatu merek Biscout, ya. Biscout itu Banten Scout yang hakinya saya urus, ya. Itu karya para pengrajin kulit di Pasar Kemis, ya. Dengan bangganya sepatu itu saya tahu di gerai George Baden Powell di Inggris. Jadi sebangga saya taruh untuk melambangkan ini bahwa karya anak bangsa. Nah, mudah-mudahan sepatu Biscout tadi menjadi master atau bisa populer gitu ya. Karena terus terang saja hasil pengamatan pragmatis saya, masyarakat kita tidak perlu dikasih makanan. Mereka perlu dikasih pancing, bukan ikan. Ya. Karena dari 1.300 komunitas pengrajin kulit yang ada di Pasar Kemis Sabina itu, yang kebetulan 95% orang Padang. Jadi kalau gabung rapat mereka di puncak itu hebat-hebat mobilnya. Kalah saya kan. Kita pembina bagian ini paling mobil ras ya. Hampir kaya-kaya. Saya tanya, dia pernah sama dinas koperasi difasilitasi untuk pelatihan haki 2 hari. Karena saking kreatif lahir 90 merek. Merek baru yang itu nama-nama desa mereka masing-masing. Tapi begitu saya cek sateliti sekarang tuh paling 2 atau 3 yang masih ada eksis yang mereka gunakan untuk diproduksi ya. Saya tanya kenapa nggak laku di pasar Pak? Kenapa? Ya kalah sama yang mereka sudah brand kan. Akhirnya apa? Mereka telah membuat yang sudah brand lah. Kan perlu hidup pragmatis. Mau idealis dengan merek yang mereka buat nggak laku. Setelah saya cermati, kualitas mereka tuh nggak kalah-kalah amat sama yang pabrikan. Itu sepatu, sandal, tas. Cuman yang perlu kita bantu lah secara akademis mengintervensi aspek branding dan jejaring. Salah satu itulah fungsi kita membuat jejaring inkubator tadi ke desa. Membantu menjejaringkan potensi-potensi desa itu dan membantu membranding. Kan kita sudah buat platformnya. Bapak punya akses di Pemda kan. Bikin aja inkubator. Bisa kerja tuh 2-3 pemuda situ kan. Ngurusin inkubator tadi. Tugasnya apa? Membranding dan menjejaringkan UMKM yang ada di desa itu. Koperasi juga ada, sudah ada juga. BUMDes sudah ada juga. Jadi kita mungkin tanpa dibantu negara pun, apalagi kalau ada kesadaran kepala desa yang menggunakan dananya 50 juta saja. Bisa branding kan? Desa itu, desa-desa itu mungkin semangatnya. Terus, nah ini Gen PD dengan inovasi banguneri. Kami kebetulan membuat sebuah penelitian tentang image atau kesan dari kata-kata komisi. Kan ada komisi pemberantasan korupsi, komisi perlindungan anak, komisi hak cipta. Nah kami coba meneliti dengan komunitas terbatas teman-teman HW yang aktivis saja di Banten. Sehingga sekarang menjadi jurnal internasional terbitkan. Kami insya Allah nanti akan menghadap ke Pak Presiden atau mungkin ke yang terkait. Itu diapresiasi jurnal saya itu. Baik itu oleh KPK sama MK kan. Salah satu usulan saya supaya mengubah nama-nama diksi yang ada di lembaga kenegaraan dari nama komisi menjadi nama yang lebih punya soul atau semangat entrepreneurship. Kalau komisi itu ngarep tipenya kecil aja. Mental pejabat, mental komisi kan. Gitu. Jadi mungkin komite ada apa nih sedang kita kaji. Jadi bukan komisi lagi. Kan itu jadi penledekan sekarang. Komisi berapa? Komisi seberapa dia? Nah, di legislatif pun kalau rapat komisi kan. Nah, salah satu mengubah mindset, mengubah jiwa. Kenapa itu kita lakukan? Kita kalau kita belajar dari Jepang
Jepang itu dari konsep berdaulat 30 tahun itu mereka sudah masa melejitkan diri. Kalau anak usia 30 tahun masih minta emaknya. Mulai usia 12-15 tahun masa bermimpi. Usia 17 tahun masa belajar berlatih. Usia 20 tahun masa membangun fondasi. Usia 20 tahun masa pengembangan potensi. Masa melejitkan potensi kan. Kalau di itu ada atfal, pengenal konsep pramuka. Nah, pendidikan kita dengan politeknik dan vokasi dan ada 9 level kan. Nah, setidaknya kalau kita bernafaskan watak pandu, setidaknya kalau sudah sarjana ya, kalau Bapak udah S2 kan, kalau sudah itu berapa ahli kan, leaders, pemodal, kalau level-level achiever ya. Bisa itu, Pak. Nah, bisa kan? Iya. Karena ini, Pak, jauh beda mungkin kurikulum kita dengan Jepang. Ya. Kalau di Jepang ya seperti Bapak jelaskan tadi, mungkin yang pertama karakter dan sebagainya. Kalau kita ini kan ya setiap ganti presiden, setiap ganti menteri, pasti ganti kurikulum. Ganti kurikulum Ini lagi. mau ganti lagi, Pak. Karena itu ada apa di situ sebenarnya. Iya. Ada komisi tadi ya. Ya, itu tadi. Tapi biarin aja aja. Saya mungkin level kita nanti dapat inkubator, tapi bukan sama komisi inovasi. Ini nomor lahir. Untuk Ya. Jadi kalau mental seorang masih calo atau broker itu masih level 3 itu. D1. Jadi kalau Bapak udah S2 level pemodal, entrepreneurship, usaha. Gitu ya. Itu sangat semangat. Mudah-mudahan jadi konsep kita bersama nanti, bersama kita usulkan ke Presiden nanti nama komisi menjadi apa gitu ya. Bukan komisi lagi gitu ya. Kita ingin menggebrak pada Robo diributkan dengan urusan KN kan. Kita bangun dari desa. Oh, di kartu umum pelajar, tapi biarin aja. Based cash flow kuadran. Iya. Ini siapa ini? Iya. TK sama TK bermain playgroup. Ya, ya udah. Sebelum TK itu ya. Siapa nih? Oh, ini mah keluar kan? Lu. Kamu kan belum keluar. Ya udah. Ya, simpan aja. Siapa nih? Terus udah, Pak. Oke, terus selanjutnya dikit ya untuk menjelaskan karena ditanya filosofinya tadi. Masih ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Semangat menjadi pandu ya. Nah, ini peluang bagi kita untuk menyadarkan nih. Ternyata jumlah kepala desa se-Indonesia itu berapa? Ada masih 1.100 yang enggak sekolah. Tamat SD 907. Tamat SD tidak tamat SD 97. Jadi mayoritas 45.000 tamat SMA kan. Padahal kita tahu masa depan dunia itu ada di desa ke depannya. Nah, ternyata dari data yang kami tanyakan ke Direktur Pemanfaatan Dana Desa di Kementerian, desa di Banyuwangi itu dipimpin oleh Doktor S3 alumni elektro. Itu desanya kaya, tidak mengharapkan dana desa lain. Ini ternyata aspek pendidikan berpengaruh. Ya. Dia berpengaruh, orang punya pendidikan lebih tinggi akan lebih bagus dan memimpin suatu daerah. Jadi ada 18 ini yang pendidikan S3 untuk perangkat desanya ada 12 yang S3 ya. Dari 71.000 atau 72.298 desa. Nah,
mudah-mudahan nanti kita RPL kan, rekognisi pembelajar lampau ya. Ini kalau udah 5 tahun 6 tahun jadi kepala desa udah layak ke-1 lah gitu. Nah ini filosofinya lagi ya. Jadi bagaimana cara menghidupkan ranting majukan perserikatan untuk Indonesia pada konteks kepanduan ya dalam menyikapi masa depan dunia ada di desa itu. Jadi kita punya namanya tagline Edubrakonem. Educating, developing, innovating, branding, bridging, rationalizing, activating, collaborating, organizing, networking, empowering, modeling, and serving. Nah, ranah educating sampai rationalizing itulah wilayah kreativitas dosen dan mahasiswa secara akademik. Jadi yang tadinya LKPI di level kampus, inkubator 3 desa tadi, harapannya lah proses pembelajaran di kampus itu outputnya produk dan jasa binaan pusat inovasi. Jadi kita buat nanti pusat inovasi di kampus. Begitu sudah masuk actuating, collaborating, organizing, networking, empowering, modeling, and serving, itulah ranah kreativitas dosen dan mahasiswa secara profesional. Kan itu. Dengan outputnya produk dan jasa profesional hasil inovasi. Kita ingin alumni dari Pramita khusus ke depan nanti, terutama yang S2 ini ya, menjadi brand ambassador atau penggerak ekonomi kreatif di desa masing-masing. Itu tujuan kita membuat inkubator tadi. Apa itu? Scouting to Reach Your Dream, Edubrakonem ya. Jadi educating itu menerapkan sistem pendidikan kreatif dan inovatif, melakukan upaya pengembangan produk dan jasa hasil inovasi, mendorong karya-karya inovasi mahasiswa dan masyarakat menjadi layak pasar, branding, membentuk brand image produk kewilayahan mahasiswa dan masyarakat, bridging, menjembatani kemitraan produk kewilayahan mahasiswa dan masyarakat, rationalizing, merasionalisasikan setiap keputusan dengan prinsip terukur dan tertelusur. Jadi tugas dari inkubator tadi menjadi kepanjangan tangan dari LKPI di kampus, mensuplai data. Rasional nggak? Usaha-usaha di situ. Jadi sebagai konsultan di lapangan Bapak pemilik inkubator ya, LKPI di pusat, kampus menjadi kajian-kajian akademisnya. Jadi jangan sampai nanti ternak oka ya. Binatang oka gitu. Yang rasional bisnisnya. Activating melakukan hal aktual dalam bisnis dan kewirausahaan. Collaborating melakukan kerjasama sinergi dunia pendidikan, dunia usaha dan birokrat, memupuk semangat bersama dalam wadah terorganisirnya. Ini penting, organizing ini. Kita bentuk inkubator 3 desa untuk mengorganize. Jadi tidak jalan sendiri kan. Jadi ada well organized. Networking membangun jejaring wirausaha nasional, regional, internasional. Empowering memberdayakan kaum difabel dalam bidang wisata dan ekonomi kreatif. Modeling membentuk model-model usaha kreatif berbasis kearifan lokal, dan serving memberikan layanan jasa konsultan riset, pelatihan bidang wisata dan ekonomi kreatif. Itu kira Edubrakonem tadi. Edubrakonem pun lahir waktu kami dilantik sebagai ketua Hizbul Watan di Baduy. Jadi nama yang mirip seorang gadis cantik, Edubrakonem. Nah ini yang kita inginkan di kampus ya. Kami kebetulan di Politeknik Negeri Media Kreatif ya, dan pernah jadi dekan di Universitas Muda Tangerang ya. Sekarang jadi rektor. Ini gambar inovasi inkubator bisnis usaha mitra potensial Hexalink. Ini kita pasti kerjasama dengan Gramedia, Publish dan semuanya. Dan juga European Higher Education Institute, kita sudah membangun kerjasama, Harvard Extension School ya, Paris Sorbonne, University of Melbourne, dan University of Cape Town dan Ohio in Asia. Nah syukur-syukur nanti para mahasiswa ini kalau mau ke Jepang kita studi banding boleh. 18 juta 10 hari. Oke. Nah ini yang tadi dipijar sampai Pak Endran udah saya ulas lagi. Ada pertanyaan Pak mengenai filosofi? Kenapa konsep? Jelas Pak. Oke. Nah terus
cuman hanya kembali ke desa tadi. Ya. Karena kita kan berhubungan langsung desa. Ya. Jadi Ini ada perubahan. Jadi kan bicara kompetensi ya, kemampuan. Rata-rata di Kabupaten Tangerang ini Pak, memang ya ada paket C lah. Tentang ijazah SMP jadi kepala desa. Kan dan juga jauh lah Pak kalau misalnya kita sekolah tinggi juga, kalau nggak punya uang nggak bisa Pak. Karena image masyarakat ini harus dirubah sebenarnya. Kalau nggak punya uang, mau ikut dewan, mau ikut kepala desa juga, nggak bakal bisa Pak. Walaupun sekolah dokter juga di sini. Kalau garis tangannya ada, kalau garis tangannya ada, maka jadi. Apanya? Garis tangan. Oh, gitu. Yang kebanyakan tidak bicara garis tangan dan tanda tangan. Jadi lihat nih, karena kami di desa seperti yang Bapak bicarakan tadi, banyak yang nggak sekolah juga langsung bayar paket C. Kan bisa Pak sekarang. bisa. Ikut belajar sebentar seminggu, besok ada ijazah. Cuman itu, makanya mohon maaf, rata-rata teman-teman di desa ini banyak yang terkait dengan hukum. Kenapa tidak ngerti Pak cara pengelolaan itu? Mohon penjelasan di sini, karena kami butuh benar untuk bimbingan dan sebagainya ke desa Pak. Kebetulan saya kasih pemerintahan di Kecamatan Cikupa, dan kadang-kadang nangani itu juga Pak, terkait desa-desa itu. Seperti apa modelnya? Tadi kan ini masalah inkubator dan sebagainya. Jadi kami harus menjelaskan lebih lanjut. Tadi juga ada juga teman-teman di desa yang punya kreativitas, kepala desanya untuk membangun desa. Kalau sarana prasarana alhamdulillah Pak, banyak kemajuan. Cuma dari segi itu, mohon penjelasan Bapak Profesor, tambahan dan sebagainya, untuk meningkatkan kompetensi orang ini, dan juga biar desa ini tidak ada bahasa desa tertinggal, minimal desa mandiri. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, langkah awal kita yang menjadi affiliate marketer dulu ya, 100.000, bukan 100 juta. 100.000. Terus jadikan proposal kelompok dalam bentuk melakukan studi peta desa. Syukur-syukur proposalnya bisa masuk ke platform InnoVillage dari Universitas Telekomunikasi ya. Ikhtiar kita selaku pendidik ya. Ikhtiar berikutnya, saya berharap ada kekompakan kesepakatan dari mahasiswa magister ini untuk suatu saat akan mengundang Pak Teguh dari Direktur Pemanfaatan Dana Desa yang sudah kami sounding tentang konsep kita ini. Pak Teguh ya Pak. Pak Teguh, kami punya kontaknya, dan juga bila perlu ada kepala desa model tadi yang S3, dokter elektro tadi, untuk menjadi pemicu, penyemangat. Kenapa? Ternyata Kementerian Desa pun punya konsep yang sebetulnya bagus. Cuman implementasi di desa itu yang tidak nyampe. Jadi kalau saya sampaikan, Bapak pejabat, sebetulnya kepala desa itu ingin memanfaatkan dana desa itu untuk sesuatu yang lebih substansi. Cuma mereka takut diatur main, ya kan? Takut nanti mereka tuh salah guna masuk penjara gitu. Nah, payung hukum itu yang mereka belum paham. Ternyata sederhana aja pemahaman kementerian. Pak Rektor, kami kementerian tidak masuk ke teknis segitu detail. Sejauh masyarakat desa itu kan ada musyawarah desa ya, desa gitu kan, itu ya. Kalau di Minang tuh musyawarah nagari gitu ya. Kalau masyarakat itu sudah sepakat untuk apa itu dan ada integritas, itu dipakai. Justru semangat dari kementerian itu didorong adanya BUMDes itu adalah untuk
ladang amal bagi mantan kepala desa. Begitu nanti mereka pensiun, dia bisa di komisaris di situ kan. Kan mengantarkan dana desa itu kan. Mengantarkan dana desa itu untuk kemandirian desa. Tapi betul digunakan atas kesepakatan. Itu yang kadang-kadang belum. Jadi duplikasi saja yang lama kan. Dan kadang-kadang kepentingan politik, kepentingan individunya lebih tinggi gitu. Ada kepala desa kawin lagi gitu. Nah, fungsi kita selaku akademisi yang hadir di desa menjadi inkubator itu adalah lembaga pendamping untuk bagaimana kepala desa itu aman dan nyaman menggunakan dananya dan tidak menyalahi aturan, tapi substantif. Karena kami juga pernah dapat bantuan hibah juga dari Badan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, di daerah desa kami yang akan bangun pesantren di kawasan lahan 5 hektar itu. Beliau mengatakan waktu penyerahan aset itu kan di ruang aulanya Sekda Sumatera Barat, kami 13T tidak terserap anggaran di BPK. Kenapa? Banyak proposal masuk, tapi nggak sesuai standar. Tidak sesuai standar dari yang kami harapkan. Sehingga banyak tolak. Dia ingin perguruan tinggi melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan supaya masyarakat itu sadar, tahu cara menggunakan anggaran negara. Tidak salah, aman, nyaman, substantif. Nah, syukur-syukur nanti melalui program ini juga bisa kita undang Direktur BPKH ya, untuk mendapatkan pencerahan itu. Ada pelatihan BIMTEK dulu bagi teman-teman melakukan pendampingan. Jadi sangat teman-teman yang mendirikan inkubator di desa itu jadi asisten dosen lah. Gitu. Jadi asdos kan, kalau S2 kan wajar, boleh jadi dosen kan, daftar jadi dosen kan. Nah, sehingga nanti itu menjadi program kerja kolosal yang bisa kita tularkan di kota lain, itu jadi contoh kan. Tapi tentu saja kita lebih pada melakukan pendampingan. Ya kita dapat fee dari processing, bukan karena komisi, bukan karena dapat hanya ngasih pintu informasi dong dapat fee aja begitu, tapi processing kita lakukan proses pendamping kita lakukan, cari ada pekerjaan, karena bekerja dapat ya wajar tuh, kan wajar kita dapat duit itu ya, gitu. Enggak, kita juga bukan malaikat ibu ya, manusia juga, tapi bukan karena komisi, tapi inovasi apa yang kita lakukan di desa itu sehingga masyarakat terberdayakan, melek teknologi, melek literasi, paham bisnis, dan paham mempertanggungjawabkan keuangan negara. Tidak saja uang negara, tapi juga mungkin dana-dana dari sumber lainnya. Kan harus kita pertanggungjawabkan. Itu mungkin ya. Jadi mungkin nanti Bapak bisa menginisiasi ketua kelas. Mumpung orang punya akses. Karena di mana, di bidang apa kerjanya? Saya di kecamatan Cikupa, Pak. Di camatnya? Enggak, saya kepala seksi pemerintah. Nah, pas beliau jadi ketua IO. Kebetulan kami itu berhubungan dengan desa, Pak. Nah itu. Kadang-kadang monitoring apa di desa. Jadi kita undang Pak Teguh nanti ya. Undang nanti sama kepala desa model yang itu yang S3 elektro itu jadi role model. Jadi ini kan tujuannya ini kan Bapak punya konsep yang bagus seperti ini kan harus yang kita gencar mensosialisasikan. Ya mudah-mudahan konsep kita ini didengar oleh Pak Khairul Tanjung. Karena ini kami pernah merancang Pak di kawasan Transmart itu yang beliau punya Transmart, ada ruko 3 lantai di situ, mau dikontrak, kita kontrak untuk teaching factory atau lab ya, laboratorium teaching factory-nya. Jadi ini kan namanya broadcasting, culinary, musik, flight, 17 subsektor industri kreatif. Tapi karena nggak punya doku, nanti Pak Khairul Tanjung melihat nanti presentasi kita atau kita cari waktu nanti Pak pinjam Pak satu ruang di Transmart, kita kemas, kita rancang menjadi pusat semacam
gerai Tangerangnya, tapi lebih inkubator yang di Kota Tangerang dekat Cukopol. Ya. Ini Yang lantai lantai 3 yang di pojok dengan ini kontrak UMT saja. Masih kontrak, tapi kita belum mampu menggerakkan karena beliau tuh saya pernah bilang mungkin konglomerat yang belum punya perguruan tinggi kali ya. Syukur-syukur nanti mau bikin perguruan tinggi namanya IIBU tadi kan, Indonesia International Business University. Kayak di Bojong ini kan produknya sepatu. Ya betul. Banyak benar produk sepatu dalam negeri. Ya. Cuma itu untuk pemasarannya kan terdapat di situ, Pak. Ya, ya. Teman-teman kita pengusaha di Bojong kan banyak punya industri itu, Pak. Betul, betul. Jadi nggak, kualitasnya kayaknya nggak kalah dengan perusahaan pabrik asli. Betul. yang pinggir jalan ya Pak ya. Iya. Tapi rata-rata Bagus pada banget. pakai itu ya, merek-merek palsu ya, pakai merek. Saya pernah belanja di Singapura, belajar di Malaysia, dan belajar di Bukit Tinggi, pulang kampung kan. Ini dari mana? Pasar Kemis. Lah, pasar Kemis kan tempat saya tinggal. Iya, Pak. Artinya Pasar Kemis itu udah branding, udah terkenal di mana produk Pasar Kemis. Jadi, lah itu pasar tinggal, saya yang pindah nih. Artinya tinggal bagaimana dorongan dan perintah menstimulan, tidak ngasihkan, tapi pancing gitu. Itu bisa ya, bagaimanapun kita ingin juga. Saya pernah waktu dulu tahun berapa sama Pak Emil Salim, Pak Gubernur Aceh, Gubernur Aceh, siapa tuh yang Emil Salim, sampai bercanda di Gedung Bukopin kan. Orang Minang tuh hebat-hebat, makanya namanya mobil BA, banyak akal. Tapi kritik dia aduh siapa lu gubernur yang ketua Bukopin ya, yang siapa lu? Dia katakan cuman Minang itu sekalipun hebat, banyak akal, kalau tidak mengubah cara dagangnya bisa tergilas oleh dunia juga. Kenapa? Itu kan Minang itu kan warung Padang itu kan pulang ditaruh semuanya kan. Nanti ambil lagi, taruh lagi kan nggak tahu. Itu juga pertanyaan saya, beda dengan daerah lain. Padang ini kan hampir sedunia kali ya. Iya. Di Arab Diaspora. ada orang Padang. Jadi emang dari waktu kecil itu udah diajarkan dagang. Pandai dagang. Oh gitu. Pandai dagang. Semua Pak. Padang itu semua. Dari atas sampai ke bawah. Padang. Adanya Solok iya. Tapi istrinya orang Jawa, Bu. Tuarjo. Jadi itu turunan udah nggak asli. Enggak sih. Tapi kalau bapak mah asli. Asli. Saya ketua perantau juga jadi keluarga Ikatan Keluarga Peninjauan Solo. Jadi perantau Minang yang satu nagari di sini ketuanya gitu. Nah, kita bangun pesantren tadi yang dapat dana hibah setengah tadi di sono. Nah artinya saya mencoba apa yang saya lakukan kan memungkinkan juga kita kan punya desa kelahiran masing-masing ya. Ya sebagai seorang perantau yang mengenal dengan filosofi di mana bumi dipijak situ lagi dijunjung. Saya bangun Badui kan tahun 2007. Badui ya. Saya bangun sekolah 3 lokal dan waktu itu kita di luar di Lewi Damar ya. Lewi Damar. Apa pengalaman saya waktu bangun sekolah begitu? Kita tidak dikasih uang. Begitu saya dilantik, waktu itu Pak Hasan Al-Edrus jadi ketua wilayah, saya tanya, Ramanda kerja siapa? Bangun Badui. Gak ada petunjuk tuh, minta uang sana, ketemu gubernur, enggak. Mikir sendiri gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya karena kita nggak ada petunjuk arahan mau ketemu siapa kan, bangun kan harus pakai uang, pakai kertas kan nggak mungkin. Kita buat proposal, cari-cari list, ada nggak orang batinnya pejabat di kementerian kan? Ada Pak Dodi Nandika aja. Nandika jadi sekjen Dikbud. Kami presentasi beliau sama juga dengan Pak Ya Muhammad di PP ya. Kita anak-anak pemuda masih muda-muda gitu. Jadi begitu presentasi
kalian bangun sekolah dulu entah apa, memang ada yang sekolah. Baduy. Tapi sekarang banyak yang sekolah ya. Alhamdulillah pakainya. SD apa? Itu karena SD sejak digratiskan agak kewalahan kita kan, tapi lebih kepada life skill ya untuk PKBM. Jadi udah Pak, kami mau ke sekolah, masalah nanti siapa yang ngurus, soal berikut aja, ada enggaknya bagus, terpaksa dikasih kita belajar. Sampai juga Sekda Lebak juga, gimana kalian dapat duit kok bisa bangun sekolah gini? Udah besok kantor saya dikasih lagi 25 juta. Jadi pengalaman-pengalaman itu sebetulnya ada kesadaran dari pejabat-pejabat. Tergantung bagaimana effortnya kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendirikan inkubator tingkat desa, kalau secara rajin bersilaturahmi, ada saja yang, tapi memang pertanggungjawabannya harus benar, baik. Jangan sampai nanti kepala desa menggunakan uang, nggak bisa bertanggungjawabkan, itu salah gitu. Nah, jadi sekolah yang kami bangun tuh Bu, sekarang tuh di Baduy itu ada semacam kawasan wisata mualaf ya, di Lewi Damar itu banyak orang yang membantu. Setelah itu kita hanya ikon itu stimulan aja, 3 lokal pertama kan, berikutnya udah ada aja ngalir kan. Yang ngurus tuh ya, jadi yang ngurus tuh anak Baduy asli yang kita sekolahkan sampai sarjana hukum Islam. Anak Baduy asli kuliah, dia ngurus sekarang. Jadi yang anak Baduy asli. Jadi karena dia orang Baduy asli, kan komunikasinya enak. Jadi kalau saya ke sana tuh diajak ke dalam kita. Sampuun ya. Sampai Baduy dalam. Udah 2 kali sam. Pernah nginap juga. Mas rumah Puun itu ada sejadah, sholat. Oleh Pak Ketua ya, bangun, berani nggak kalian bangun sekolah atau musola di dalam? Enggak Pak, nggak berani. Untuk Bapak fisik masih kuat. Saya mau 7 jam Bu dari Ya. masuk Baduy dalam. Ibu Banten asli? Ibu Banten? Orang Banten? Berarti Ibu kualat itu. Saya pernah nyoba jam 2 siang dari Cipuleger, Begitu. jam 10 malam nyampe Baduy dalam. Iya. Cuman jalan Cipuleger kan jauh Pak. Ada Baduy jalan luarnya aja saya mau Kalau fisiknya nggak kuat jangan. Tahun 2007 waktu kita bangun Bu, habis setiap bulan sana sana. Tajam ini Iya. banyak. Nggak membangun. jadi malu orang Padang. Iya. Mungkin Bio juga Pak, ini teman orang suka belum pernah masuk Baduy dalam. Iya. Di sini siapa yang udah ke Baduy? Yang udah ke Baduy siapa di sini? Saya udah pernah. Udah. Berluar. Padahal belum. Ibu orang Banten asli? Saya dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Baca lah, apa lah. Tapi Banten asli belum ya, kualat Ibu ya. Jadi saya itu di Amerika itu 3 bulan Bu, karena terinspirasi di Baduy ini. Saya tanya ke teman-teman gerakan kepanduan di sana kan, ajak saya ke tempat yang paling miskin di mereka kan. Dia ajak ke kampung M itu. Ini sebuah perbukitan di Ohio ya, di Columbus kan. Itu kan mirip Baduy. Jadi mereka tuh imun teknologi ya. Tapi perkooperasiannya hidup, ekonominya hidup. Jadi bagaimana karya masyarakat situ diolah di PT milik koperasi itu sampai ekspor. Sistem pendidikannya karena secara alami pendekatan menyenangkan seperti Pak Muin. Miskin di sana kan punya mobil. Nah itu masalahnya, miskin itu. Gitu. Artinya gitu. Semua orang setengah di sini ya. Ya. Miskin bukan miskin itu. Pak. Siap, silakan. Menarik Pak. Kebetulan saya di Kuartir Cabang. Nah, Cabang sekufu ya. Permukanya tahu ya? Permukaan. Cok. Adalah cabangnya urusan usaha dan kewirausahaan. Mungkin akhir tahun ini ada kegiatan Pak yang hubungannya sama kewirausahaan. Menarik kalau buat saya, apakah bisa kita bersinergi? Why not? Ketemu tidak? Kenapa tidak? Mungkin
Saya kan sempat sampaikan ke pimpinan, pimpinan sekarang lagi nyalon bupati, belum bisa interaksi lagi. Saya kan sampaikan program ini mungkin dalam waktu dekat setelah hasil pemilu pilkada, saya sampaikan juga Pak. Mohon kalau bisa ada pendampingan dari kampus. Boleh siap. Nanti bulan pesertanya itu Genji, ya bukan anak perangkat ya gitu aja posisinya yang udah digitalisasi termasuk kewirausahaannya yang berbasis digital. Dengan program ini saya sangat menarik. Yang mungkin kita akan coba kolaborasi nanti kalau siap. itu akan saya sampaikan melalui. Jadi kita Gen PD itu memang elaborasi dari Gen Z dan Gen Y ya. Karena kan ada kekhawatiran dari Prof. Renal Kasali tentang strawberry generasi, karena strawberry karena ahli teknologi, pintar IT tapi tidak kuat mental. Jadi generasi rapuh. Nah, keluarlah gagasan konsep Gen PD tadi. Jadi Gen PD tetap dia punya ahli, paham teknologi, literasinya mantap, tapi harus percaya diri juga, jangan rapuh. Nah, kita ingin pemuda desa itu bangun desanya aja deh. Jadi kalau katanya 20.000 hektar setiap desa luas sebuah wilayah rata-rata gitu. Kalau ada 3 pemuda membranding desanya aja, dia bisa buat blog, bisa YouTube, dia YouTuber saja. Masa 3 juta 4 juta nggak hidup sebulan dia? Rasa-rasanya gitu ya. Agar dia manajer desa lah kan. Tinggal bagaimana kita membantu mereka mengkomunikasikan idenya dengan kepala desa yang punya anggaran, dengan bumdesnya gitu, di masyarakatnya. Jadi kalau ngapain harus cari kerja harus ke Taiwan, harus ke Arab Saudi jadi TKW di sono dari macam-macam lain. Iya, menghidupkan desanya hidup. Nah itu yang belum kita lakukan. Walaupun semangatnya sudah lama nih, one field, one product kan. Cuman kementerian itu kan jalan masing-masing juga, ego-egonya kan. Kemenpar masing-masing, produksi kooperasi juga. Nah kita coba mengorkestrasikan melalui inkubator yang hadir di desa tadi. Nah ini visual yang kebetulan kita di Maung dapat tanah wakaf Pak. Di kawasan pesantren Al-Furqon itu 1000 meter. Sedang kita bangun semacam BLK untuk pelatihan kerajinan laut lah. Jadi kalau Pak Sedidu ngamuk-ngamuk, biar aja lah, kita nggak diam-diam aja. kita habis gimana melawan negara kan udah tekan presiden susah juga kita ya. Susah lawan penguasa. Jadi tinggal sleeping with enemy ya. Nah kami sedang bangun di situ. Nah ini yang sekolah Bedu yang kami bangun tahun 2007. Ini di Ciamis, Cimahi. Nah ini yang ini yang desa kampung saya, kelahiran saya. Pesantren yang sedang kita bangun. Itu yang, jadi berikan aku 10 pemuda, 3 pemuda itu deh. Terus yang kami ingin sampaikan di kuliah hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi semangat untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah beruntung dibanding lain, sudah ada pekerjaan, tidak akan pernah katakanlah kalaupun harus karam kapal negara itu terakhirlah karamnya. Kalaupun bubar atau hancur atau rugi terakhir, tapi masyarakat yang lain yang membuat perusahaan yang kadang nggak jelas atau belum jelas hidupnya, itu kan perlu kita coaching, kita bimbing, kita edukasi kan, karena teknologi IT tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita hindari, Internet of Things gitu. Gitu. Negara tugasnya menyiapkan fasilitas, tinggal bagaimana menyadarkan masyarakat teknologi hanya alat, tapi yang penting kekompakan rasa nasionalisme tadi kan. Nah mudah-mudahan melalui inkubator yang kita gagas nanti kita sinergikan dengan teman-teman pramuka gitu ya. Silakan kita diskusi kapan gitu ya, siap untuk ketemu. Bahkan kami sudah japri juga Pak Menteri Kemendes untuk mempresentasikan ini ke beliau kan, karena walaupun kemarin diguncang isu undangan undang
pakai kopnya Kemendes untuk tasakuran jadi menteri. Nah, mudah-mudahan bisa nanti bersama-sama kalau udah ada waktu nanti sekali kita undang dia ke kampus kan. Jadi kan kampus kita kampus branding, kampus kreatif Bank Desa Terdunia. Gitu ya. Itu mungkin ya penutup dari saya yang dapat sampaikan hari ini. Ada pertanyaan terakhir? Udah jelas, Pak. Jelas ya. Jelas semangatnya. Baik. Dari yang Zoom ada pertanyaan? Yang lain silakan. Halo. Cukup ya? Cukup. Semangatnya jelas ya. Di sini ada Pak Sekda kita yang memfollow upin gagasan kumpul-kumpul dengan semua kepala desa gitu. Akan kita undang nanti dari Kemendes untuk mempresentasikan konsep kita bersama-sama. Dan tolong sebagai tugas UTS, pastikan minggu depan sudah punya YouTube dan blog yang isinya di selain perkenal diri juga membaca peta potensi desa yang akan dibina. Dan itu bisa Canva. Gitu. Gak usah saya ajarkan bisa Canva kan. Ya, belajar yang mudah. Ya, nanti proposal bagaimana? Proposal saya kirim nanti ke grup contoh proposal yang tingkat provinsi. Tinggal diturunkan menjadi proposal tingkat desa. Dan platformnya sudah ada nanti bila perlu kita undang Pak Adi untuk mengembangkan konsep aplikasi secara offline nanti perlengkapannya. Baik, terima kasih. Demikian kuliah kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Yuk, izin. Izin lah Pak. Oke. Terima kasih Pak, izin live. Yuk. Terima kasih Pak, izin live. Oke. Terima kasih Pak, izin live. Terima kasih izin live Pak. Ya. Absennya tolong ya. Absennya tolong. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih.